Pelabuhan itu selalu ramai. Kapal-kapal bersandar, nelayan datang dan pergi, serta para pedagang menawarkan hasil laut segar. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, ada satu tempat yang selalu menarik perhatian. Warung lontong sayur Mak Lela. Warung itu sederhana, berdinding kayu dengan atap seng yang sudah berkarat. Aroma santan kental, kuah kuning berbumbu kuat, dan kerupuk yang renyah selalu menggoda siapa saja yang melewati depan warung itu. Konon, lontong sayur buatan Mak Lela punya cita rasa khas yang tak tertandingi. Para pelaut yang baru pulang melaut selalu mampir, mengisi perut sebelum pulang ke rumah masing-masing. Lela, pemilik warung itu, adalah seorang janda nelayan. Suaminya, Saman, hilang di laut bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, Lela membangun hidupnya sendiri. Dia wanita parubaya, tapi wajahnya tetap berseri, nyaris tanpa kerutan, berbeda dari perempuan lain seusianya yang sudah tampak menua. Kulitnya bersih, tubuhnya masih padat berisi, dan bibirnya selalu merah, seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Tak ada yang tahu dari mana asalnya kekuatan dan kecantikannya. Orang-orang hanya tahu bahwa sejak suaminya hilang, warungnya semakin laris. Dulu, lontong sayurnya hanya biasa saja, tak ada yang istimewa. Tapi, entah kenapa, dalam beberapa tahun terakhir, rasa makanan itu menjadi begitu lezat hingga banyak orang ketagihan. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai wanita ramah dan murah senyum. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Warungnya tidak pernah kehabisan lontong, meski pelanggannya begitu banyak. Dan daging dalam sayurnya selalu empuk, dengan rasa yang sulit dijelaskan. Beberapa orang pernah bertanya dari mana dia mendapatkan bahan-bahannya, tapi Lela hanya tertawa dan berkata, "Dari laut, seperti biasa. Laut selalu memberi." Namun, ada satu hal yang sering menjadi buah bibir. Para pelaut yang terakhir terlihat makan di warungnya, kadang tidak pernah kembali. Mereka yang berangkat melaut setelah mengisi perut di sana, entah kenapa, seringkali menghilang. Tapi orang-orang tak pernah benar-benar curiga. Laut memang kejam, dan kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Ada seorang pemuda bernama Bayu, seorang awak kapal yang sering bersandar di pelabuhan. Ia pernah berkata kepada temannya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar pada warung Lela. "Kau sadar nggak? Banyak orang yang terakhir makan di sana nggak pernah balik," katanya. "Ah, kau ini? Jangan berpikir aneh-aneh," jawab temannya, Giman, seorang nelayan tua. Tapi Bayu tidak bisa mengabaikan firasat buruknya. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan pelabuhan mulai sepi, ia melihat Lela berjalan menuju dermaga. Wanita itu berdiri di ujung menatap laut dengan tatapan kosong. Bayu bersembunyi di balik tumpukan jaring, memperhatikan dengan seksama. Ia melihat Lela mengambil sesuatu dari dalam kantongnya, sebuah benda berwarna gelap yang tidak jelas bentuknya. Lalu ia melemparkannya ke laut. Sejenak, laut tampak tenang, tapi kemudian ombak kecil beriak aneh, seolah ada sesuatu yang muncul di permukaan air. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Apa yang sedang dia lakukan? Gumamnya. Esok paginya, warungnya kembali buka dengan lontong sayur yang selalu segar. Lela tetap tersenyum, tetap ramah, tetap cantik. Seakan tidak ada yang terjadi semalam. Tapi Bayu tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dapurnya, Bayu tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya malam itu. Cara Lela berdiri di tepi dermaga, membisikkan sesuatu ke laut, lalu melemparkan benda aneh ke air. Itu bukan hal biasa. Ada yang janggal, dan Bayu ingin tahu lebih banyak. Keesokan paginya, dia sengaja datang lebih awal ke warung Lela. Warung itu belum buka, tapi dari dalam dapur terdengar suara gemeretak seperti seseorang sedang memotong sesuatu. Bayu mencoba mengintip dari celah dinding kayu yang sedikit renggang. Dia melihat Lela berdiri di depan meja kayu, tangannya cekatan mengiris sesuatu yang tampak seperti daging merah segar.
Tapi yang membuat Bayu bergidik adalah warna daging itu. Terlalu merah, terlalu segar. Bukan seperti daging sapi atau ayam yang biasa dijual di pasar. Saat itu, pintu dapur terbuka dan seorang pria tua masuk. Mbah Rengga, seorang dukun yang dikenal di kampung ini. Semua orang tahu dia sering membantu orang-orang mencari pesugihan. Bayu menahan napas, memperhatikan dari celah sempit itu. Persiapannya sudah selesai. Suara Mbah Rengga terdengar serak. Lela mengangguk. Malam ini waktunya. Aku butuh lebih banyak. Laut sudah meminta. Bayu menelan ludah. Ada sesuatu di balik lontong sayur Lela, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba kerupuk kaleng di dekatnya terjatuh. Suaranya cukup keras. Bayu segera bersembunyi di balik tumpukan karung beras yang ada di samping warung. Langkah kaki Lela terdengar mendekat. Siapa di luar? Suara Lela terdengar curiga. Bayu menahan napas. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Setelah beberapa saat, Lela tampaknya menyerah dan kembali ke dalam. Bayu mengambil kesempatan itu untuk segera pergi. Dia berjalan cepat menuju kapal tempatnya bekerja, pikirannya penuh dengan apa yang baru saja dia lihat. Saat makan siang, beberapa pelaut mampir ke warung Lela. Mereka tertawa, menikmati lontong sayur yang terkenal itu. Bayu memperhatikan dari kejauhan. Mereka makan dengan lahap, tak menyadari sesuatu yang mungkin ada dalam makanan itu. Sore harinya, salah satu dari mereka, seorang pelaut bernama Herman, mengeluh pusing. Kepalaku berat sekali, rasanya aneh, katanya sambil memegang kepalanya. Tak lama kemudian, dia jatuh pingsan. Teman-temannya panik, mencoba menyadarkannya. Tapi saat mereka mengangkat tubuh Herman, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Urat-urat di tangan Herman menghitam, seolah ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Pelaut lain segera membawanya ke dukun kampung. Tapi malam harinya, kabar buruk datang. Herman menghilang. Katanya dia sadar sebentar lalu pergi begitu saja ke arah pantai, kata salah seorang warga. Tak ada yang tahu kemana. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia ingat kata-kata Lela tadi pagi. Laut sudah meminta. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua ini ada hubungannya dengan lontong sayur yang selama ini terkenal itu? Dan yang lebih penting, apakah Lela benar-benar manusia biasa? Bayu harus mencari tahu. Sebelum lebih banyak orang hilang, Bayu tidak bisa diam saja. Herman menghilang secara misterius setelah makan lontong sayur di warung Lela. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Bayu memutuskan untuk mengawasi warung dari kejauhan. Ia duduk di atas tumpukan peti kayu di dekat dermaga, menunggu dengan sabar. Pelabuhan sudah mulai sepi, hanya terdengar suara deburan ombak dan tiupan angin malam. Sekitar tengah malam, Bayu melihat Lela keluar dari warungnya. Perempuan itu membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia berjalan menuju dermaga, sama seperti malam sebelumnya. Bayu mengikutinya diam-diam. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Lela berdiri di ujung dermaga, membungkukkan badannya ke arah laut. Ia berbisik, seperti berbicara pada seseorang, atau sesuatu. Tiba-tiba, ombak di bawah dermaga bergolak. Bayu melihat bayangan besar bergerak di dalam air. Ia menahan napas. Mata Lela berubah tajam, senyumnya menyeringai. Lalu dengan gerakan cepat, ia membuka kain hitam itu. Terlihat sepotong daging merah segar, lebih besar dari yang Bayu lihat sebelumnya di dapur. Dengan satu gerakan, Lela melempar daging itu ke laut. Ombak bergejolak lebih kuat. Bayu bersumpah, ia melihat sesuatu keluar dari air, tangan panjang dengan jari-jari berselaput. Tapi hanya sesaat, sebelum menghilang kembali ke dalam laut. Bayu mundur selangkah, tanpa sengaja menginjak papan kayu yang rapuh. Krek! Lela menoleh cepat.
Matanya langsung bertemu dengan mata Bayu. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang biasanya tenang berubah, tidak lagi ramah, tapi penuh ancaman. "Bayu?" Suara Lela terdengar dingin. Bayu menelan ludah. Aku cuma lewat." Lela mendekat, langkahnya perlahan tapi pasti. "Lewat? Tengah malam begini?" Bayu mencari alasan. "Aku mencari Herman. Dia belum pulang." Senyum Lela muncul lagi, tapi kali ini terasa mengerikan. "Oh, Herman? Dia sudah pergi jauh. Mungkin dia sudah menemukan jalannya sendiri." Bayu semakin yakin. Lela tahu sesuatu tentang hilangnya Herman. Ia harus pergi dari sini sebelum keadaan semakin buruk. "Aku harus kembali ke kapal," kata Bayu buru-buru, mencoba melangkah mundur. Tapi Lela tiba-tiba menyentuh bahunya. Dingin. Terlalu dingin untuk ukuran manusia. "Jangan suka ikut campur urusan orang lain, Bayu." Suaranya pelan, tapi mengandung ancaman. Bayu mengangguk cepat, lalu bergegas pergi. Tapi sebelum ia menjauh, ia mendengar bisikan Lela dari kejauhan. "Laut selalu menagih, dan aku butuh lebih banyak." Bayu menggigil. Ia tahu, ia sudah terlalu dalam-mendalam masuk ke dalam misteri yang seharusnya tidak ia ganggu. Esok paginya ada berita buruk. Seorang pelaut lain hilang. Bayu terbangun dengan perasaan tidak enak. Sejak tadi malam, ia terus memikirkan kata-kata Lela di dermaga. "Laut selalu menagih, dan aku butuh lebih banyak." Apa maksudnya? Dan kenapa semakin banyak pelaut yang hilang? Di pelabuhan, suasana mencekam. Beberapa orang berkumpul di dekat kapal tua, membicarakan sesuatu dengan wajah tegang. Bayu mendekat. "Semalam Sarman hilang," kata salah seorang nelayan. "Terakhir terlihat sedang makan di warung Lela." Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Satu lagi, ini sudah terlalu sering terjadi, dan selalu setelah makan di warung Lela. Ia memutuskan untuk kembali ke warung itu, kali ini dengan hati-hati. Warung tampak seperti biasa, ramai oleh para pelaut yang lapar setelah semalaman melaut. Lela melayani mereka dengan senyum ramah, tak ada tanda-tanda keanehan. Tapi Bayu tahu lebih baik. Ketika pelanggan mulai berkurang, Bayu mengamati ke dapur. Ia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Panci besar berisi lontong dan kuah kuning kental. Tapi di dasar panci, ada sesuatu yang tampak seperti gumpalan merah. Daging? Bayu menahan napas. Ia harus memastikan. Pelan-pelan, ia mendekat saat Lela sibuk di luar. Dengan tangan gemetar, ia menyelipkan sendok ke dalam kuah, mengaduk perlahan. Detik berikutnya, ia hampir muntah. Di dasar panci ada potongan jari manusia sudah pucat dan terkoyak. Bayu buru-buru menjauh, napasnya memburu. Ia hampir saja lari, tapi sebuah suara menghentikannya. "Kau lihat sesuatu yang menarik, Bayu?" Suara Lela. Dingin dan tajam. Bayu berbalik perlahan. Lela berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat di dada. Senyumnya tetap ada, tapi matanya penuh ancaman. "Apa yang kau lakukan di dapurku?" lanjutnya. Bayu mencari alasan, tapi pikirannya kosong. Lela mendekat, langkahnya ringan tapi terasa berat di dada Bayu. "Kau tidak seharusnya ikut campur, Bayu," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Bayu mundur, kakinya hampir tersandung. "Apa yang kau lakukan, Lela? Kenapa mereka semua hilang?" Lela hanya tersenyum. "Mereka tidak hilang, Bayu. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang memberiku berkah." Bayu menggigil. Ia harus pergi dari sini, tapi sebelum ia bisa bergerak, suara lain datang dari luar. "Lela, ada mayat terdampar di pantai." Kerumunan orang berlarian menuju pantai, termasuk Bayu dan Lela. Di sana, di antara gulungan ombak, tergeletak tubuh Sarman. Kulitnya pucat, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan. Tapi yang paling mengerikan adalah luka di tubuhnya. Ada bekas gigitan besar di lengannya,
seolah sesuatu telah memangsanya sebelum tubuhnya terhempas ke darat. Bayu menoleh ke arah Lela. Perempuan itu tetap diam, tapi ada sesuatu di wajahnya. Bukan keterkejutan, bukan kesedihan, tapi kepuasan. Bayu sadar ini bukan sekadar warung lontong biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap, dan ia harus menghentikannya sebelum terlambat. Bayu tidak bisa tidur semalaman. Pemandangan mayat Sarman dengan bekas gigitan mengerikan masih terbayang jelas di kepalanya. Semua petunjuk mengarah ke satu orang, Lela. Pagi-pagi sekali, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia harus tahu ada apa sebenarnya di balik warung lontong itu. Dengan hati-hati, ia mendekati warung yang masih sepi. Pintu dapur tidak dikunci. Bayu masuk pelan-pelan. Udara di dalam terasa pengap. Aroma rempah bercampur dengan sesuatu yang amis. Ia melangkah ke arah rak penyimpanan, mencari sesuatu yang bisa menjawab kecurigaannya. Tangannya gemetar saat membuka salah satu ember besar yang tertutup kain. Mata Bayu membelalak. Di dalamnya ada tumpukan daging mentah berwarna merah gelap. Bukan daging sapi, bukan daging ayam. Potongan yang lebih kecil terlihat seperti jari manusia. Ia menahan muntah dan buru-buru menutupnya kembali. Lalu ia melihat sesuatu yang lain. Sebuah peti kayu tua di sudut ruangan. Dengan hati-hati ia membuka tutupnya. Ada buku usang di dalamnya dengan halaman yang sudah menguning. Bayu mengambilnya dan mulai membaca. Tulisan tangan di dalam buku itu membuatnya merinding. Persembahan harus terus dilakukan. Darah mereka memberi kehidupan. Tanpa itu, ia akan menagihku. Bayu terhenti. Ia membalik beberapa halaman lagi dan menemukan catatan yang lebih detail. Laut sudah menerimaku. Aku hanya perlu memberi mereka. Setiap bulan, 1 atau 2 cukup. Darah mereka menjaga kuah tetap nikmat. Bayu merasa kepalanya berputar. Jadi selama ini, lontong sayur yang terkenal lezat itu dibuat dengan campuran darah manusia, dan korban-korbannya adalah para pelaut yang singgah ke warung ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Bayu buru-buru menutup buku itu dan memasukkannya kembali ke peti. Ia mencari tempat bersembunyi. Dari celah rak, ia melihat Lela masuk. Ia tampak berbeda. Wajahnya tidak seperti biasanya. Kulitnya terlihat lebih pucat, matanya lebih tajam, hampir seperti bukan manusia lagi. Ia berjalan menuju ember tempat daging itu disimpan, mengangkat sepotong dan menciumnya dengan senyum aneh di wajahnya. Laut pasti akan senang, gumamnya pelan. Bayu merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia harus keluar dari sini sebelum Lela menyadari keberadaannya. Dengan sangat hati-hati, ia melangkah mundur, tetapi kakinya mengenai sebuah kaleng yang tergeletak di lantai. Ting! Lela langsung menoleh ke arah suara itu. Siapa di sana? Suaranya tajam. Bayu tidak punya pilihan lain. Ia langsung berlari ke arah pintu belakang. Ia mendengar Lela bergerak cepat di belakangnya, tetapi ia berhasil keluar dan menutup pintu dengan keras. Tanpa menoleh, ia berlari secepat mungkin meninggalkan warung itu. Ia harus memberitahu seseorang. Ia harus menghentikan ini sebelum ada korban lagi. Tapi, siapa yang akan percaya kalau lontong sayur Lela dibuat dengan darah manusia? Bayu berlari tanpa henti, nafasnya tersengal, tapi ia tidak peduli. Ia harus mencari bantuan. Namun, kepada siapa? Tidak mungkin ia datang ke polisi dan berkata, warung lontong itu memasak manusia. Mereka pasti menganggapnya gila. Ia memutuskan untuk menemui Pak Slamet, seorang nelayan tua yang sudah puluhan tahun tinggal di pelabuhan. Jika ada yang tahu rahasia gelap tempat ini, pasti dia. Pak, aku harus bicara. Bayu berkata tergesa-gesa saat tiba di rumah Pak Slamet. Pria tua itu menatapnya tajam. Kau kelihatan seperti melihat setan. Masuklah. Bayu menceritakan semuanya, daging di ember, buku catatan Lela, lontong berdarah. Wajah Pak Slamet mengeras. Aku sudah lama curiga, gumamnya. Dulu,
Warung itu tidak seramai sekarang. Tapi sejak suaminya hilang di laut, Lela berubah. Warungnya makin laris, tapi banyak orang juga yang hilang. Aku menduga ada sesuatu yang tidak beres. Bayu menelan ludah. Kita harus menghentikannya, Pak, sebelum ada korban lagi. Pak Slamet menghela napas berat. Itu tidak mudah, Nak. Jika benar ia melakukan pesugihan, ada kekuatan yang melindunginya. Aku sudah melihat hal-hal aneh di pelabuhan ini. Bayangan hitam di laut, suara-suara di malam hari. Kau harus berhati-hati. Bayu menggenggam erat tangannya. Aku tidak bisa diam saja. Aku akan mencari bukti lebih banyak. Jika aku bisa mendapatkan sesuatu yang nyata, polisi tidak bisa mengabaikannya. Pak Slamet menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, aku akan membantumu. Malam ini kita intai warung itu. Malam tiba. Bayu dan Pak Slamet bersembunyi di balik tumpukan jaring dekat warung Lela. Warung sudah tutup, tapi dapurnya masih terang. Dari celah jendela, mereka melihat Lela berdiri di depan panci besar. Ia menaburkan sesuatu ke dalam kuah lontongnya, sesuatu yang berwarna merah pekat. Lalu ia berbisik, kata-kata yang tidak dimengerti Bayu. Suasana mendadak berubah. Udara menjadi lebih dingin. Api di dapur berkedip-kedip seperti ada yang menghembusnya. Pak Slamet mencengkeram lengan Bayu. Ini bukan sekadar ilmu hitam biasa, Nak. Ini pesugihan tingkat tinggi. Tiba-tiba, sesuatu di dalam panci bergerak. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bayu menahan napas. Panci itu tidak hanya mendidih. Ia bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dan kemudian dari dalam kuah kental itu muncul sepasang mata. Bayu hampir berteriak, tapi Pak Slamet buru-buru menutup mulutnya. Kita harus pergi, bisik Pak Slamet. Sekarang juga. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Lela menoleh ke arah jendela. Matanya langsung bertemu dengan mata Bayu. Ia tersenyum. Senyuman yang membuat darah Bayu membeku. Bayu tersentak. Mata Lela yang menatapnya dari balik jendela membuat tubuhnya membeku. Sekujur tubuh wanita itu bergetar, tapi bibirnya menyeringai, seperti tahu bahwa mereka mengawasinya sejak tadi. Lari sekarang, bisik Pak Slamet menarik lengan Bayu. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari meninggalkan warung. Angin malam menerpa wajah Bayu, tapi suara langkah kaki di belakang mereka membuatnya ketakutan. Bukan hanya satu pasang kaki, tapi banyak. Seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka. Pak Slamet menunjuk sebuah gang kecil. Lewat sini. Mereka berbelok cepat, masuk ke lorong sempit di antara gudang-gudang tua. Napas Bayu memburu, tapi suara langkah itu tak berhenti. Bahkan semakin dekat. Tiba-tiba, Pak Slamet terjatuh. Pak! Bayu berbalik, membantu pria tua itu bangkit. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sosok Lela sudah berdiri di ujung gang. Matanya tidak lagi seperti manusia. Hitam pekat, berkilat seperti permukaan laut di malam hari. Kenapa lari Bayu? Suara Lela menggema, terdengar di kepala mereka seperti gaung di dalam gua. Pak Slamet berbisik, jangan dengarkan dia. Tetap fokus. Kita harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu merayap dari balik punggung Lela. Tangan. Bukan tangannya sendiri, tapi tangan-tangan hitam dengan jari panjang dan kuku tajam. Tangan itu keluar dari tubuhnya, merayap seperti kelopak bunga yang mekar. Kalian mengganggu pekerjaanku, bisik Lela, tapi suaranya terdengar seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Bayu merinding. Apa yang kau lakukan? Lela tersenyum. Kau sudah tahu jawabannya. Aku harus memberi makan mereka. Jika tidak, mereka akan menagihku. Bayu menelan ludah. Siapa mereka? Lela melangkah mendekat. Tangan-tangan hitam itu bergerak liar, mencakar tembok di sekitarnya, meninggalkan bekas hangus. Yang ada di laut, yang selalu lapar,
bisik Lela. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara berderak, sesuatu merayap keluar dari selokan. Bayu melirik ke bawah dan melihat bayangan hitam dengan mata kuning bersinar. Makhluk itu tidak memiliki bentuk jelas, hanya gumpalan gelap yang menggeliat dan mengerikan. "Lari sekarang!" teriak Pak Slamet. Bayu langsung menarik pria tua itu dan berlari sekencang mungkin. Dari belakang, suara cekikikan Lela terdengar semakin keras. Bayangan hitam itu bergerak cepat, meluncur di dinding dan tanah seperti kabut hidup. Mereka hampir mencapai jalan utama ketika Bayu merasa sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Dingin, licin, seperti tentakel berlendir. Ia menjerit dan menendang sekuat tenaga. Pak Slamet membantunya mencabut pisau kecil dari saku dan menusukkannya ke makhluk itu. Jeritan melengking terdengar. Bayu terlepas dan mereka berdua kembali berlari. Namun, sebelum mencapai jalan utama, Lela sudah berdiri di sana, menunggu mereka dengan tatapan mengerikan. Bayu terperangkap. "Sudah cukup mainnya, Bayu," ujar Lela, suaranya lirih tapi menusuk. Pak Slamet maju, berdiri di depan Bayu. "Jangan sentuh dia," Lela menyeringai. "Kau pikir bisa menghentikanku, Slamet? Aku sudah memberi makan mereka selama bertahun-tahun. Aku tidak akan berhenti sekarang." Bayu mencengkeram lengan Pak Slamet. "Kita harus cari cara lain, Pak. Kita tidak bisa melawannya langsung." Pak Slamet menatap Lela dengan tajam. "Kalau begitu, kita harus membuatnya kelaparan." Bayu terkejut. "Maksudnya?" Pak Slamet menariknya mendekat. "Jika kita bisa menghentikan persembahannya, kekuatannya akan melemah. Itu satu-satunya cara." Lela menatap mereka dengan mata yang semakin hitam. "Aku sudah cukup bersabar. Sekarang, kalian menjadi bagian dari persembahan berikutnya." Angin bertiup kencang. Bayangan hitam merayap di tanah, mendekat ke arah mereka. Bayu harus berpikir cepat, atau ia akan mati malam ini. Bayu menggenggam erat pisau kecil yang diberikan Pak Slamet. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi ia tahu tidak ada lagi pilihan selain melawan. Lela berdiri beberapa langkah di depan mereka, mata hitamnya bersinar dalam kegelapan, tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya, seolah-olah kegelapan yang menyelimutinya memberi lebih banyak kekuatan. "Kalian masih mencoba melawan?" Lela tertawa kecil, suara yang bergema di lorong sempit itu membuat bulu kuduk Bayu meremang. "Tak ada gunanya. Aku sudah melakukan ini bertahun-tahun, dan tak satu pun yang bisa menghentikanku." Pak Slamet menatap Lela dengan tajam. "Kau pikir kami akan membiarkanmu terus memberi makan mereka? Kami tahu cara menghentikanmu, Lela. Tanpa persembahan, kekuatanmu akan melemah." Mata Lela menyipit. "Omong kosong. Mereka tidak akan membiarkan aku berhenti." Dari balik tubuhnya, bayangan hitam mulai bergerak liar. Tangan-tangan hitam merayap dari dinding, mencakar tembok bata, dan meninggalkan bekas seperti luka bakar. Lela mengangkat tangannya, dan bayangan itu meluncur ke arah Bayu dan Pak Slamet. "Lari!" teriak Pak Slamet. Bayu menunduk, hampir tersambar oleh cakar hitam yang melesat ke arahnya. Dengan sekuat tenaga, ia melangkah mundur, pisau di tangannya gemetar. "Aku tidak akan lari lagi," katanya, lebih kepada dirinya sendiri. "Ini harus diakhiri." Pak Slamet menggenggam sesuatu di saku jaketnya, sebuah botol kecil berisi air berwarna kekuningan. "Air ini sudah didoakan, Bayu. Percikan ke tubuhnya, itu akan membuatnya melemah." Lela melangkah maju. "Jangan berpikir kalian bisa menang. Darah mereka sudah menjadi bagian dari makanan para penghuni laut. Kalian hanya akan menambah daftar korban." Bayu menatap botol di tangan Pak Slamet. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang akan menang." Dalam satu gerakan cepat, Pak Slamet melemparkan botol itu ke arah Lela. Botol itu pecah di udara,
menyebarkan air yang langsung mengenai tubuhnya. Lela menjerit, tubuhnya mengejang, asap hitam keluar dari kulitnya yang mulai meleleh seperti lilin terkena api. Bayangan hitam di sekitarnya menggeliat, menjerit tanpa suara sebelum menghilang dalam kegelapan. Tidak, kalian tidak akan menghentikanku. Lela merangkak mundur, tubuhnya semakin berantakan, wajahnya yang dulu cantik kini seperti daging busuk yang membusuk lebih cepat. Bayu tidak membuang waktu. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekat dan menyiram sisa air ke wajah Lela. Jeritan melengking terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya mulai pecah, retak seperti tembikar yang dihantam palu. Pak Slamet menarik Bayu menjauh. Kita harus keluar dari sini sebelum semuanya runtuh. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berlari keluar dari lorong. Di belakang mereka, Lela masih berteriak, tapi suaranya semakin melemah. Cahaya dari jalan utama mulai terlihat, membawa sedikit harapan di tengah kegelapan malam. Namun, Bayu sadar ini belum benar-benar berakhir. Lela mungkin melemah, tapi ada sesuatu yang masih belum terungkap. Dan ia tahu mereka belum benar-benar aman. Bayu dan Pak Slamet terengah-engah saat akhirnya keluar dari lorong gelap di belakang warung. Malam masih pekat, tapi udara dingin terasa lebih segar setelah kejadian mengerikan tadi. Mereka saling pandang, memastikan satu sama lain masih hidup. Apa kita berhasil? Tanya Bayu, suaranya masih gemetar. Pak Slamet mengangguk ragu. Sepertinya begitu. Lela melemah dan air doa itu bekerja. Kita harus memastikan warung ini tak lagi digunakan untuk ritualnya. Bayu mengangguk. Mereka berdua kembali ke warung lontong berdarah itu. Sekilas, warung itu tampak seperti biasa. Meja-meja kayu, wajan besar berisi kuah lontong, dan mangkuk-mangkuk yang berjejer rapi di etalase kaca. Tapi sekarang, tak ada lagi aroma khas yang menggoda selera. Justru ada bau amis yang menyengat. Pak Slamet mengambil satu sendok kuah dan mengendusnya. Wajahnya menegang. Kita harus membakar ini semua. Bayu segera mencari minyak tanah di belakang warung, sementara Pak Slamet mulai membongkar peralatan masak. Ia menendang panci besar hingga isinya tumpah ke lantai. Gumpalan daging merah bercampur kuah kental tercecer di ubin, dan Bayu menahan mual saat menyadari bahwa itu bukan sekadar daging sapi biasa. Setelah menemukan minyak tanah, Bayu menyiramkannya ke seluruh penjuru warung. Kita harus cepat, sebelum ada yang datang. Pak Slamet mengangguk dan menyalakan korek api. Dalam hitungan detik, api menyala dan menjilat bangunan kayu itu. Mereka mundur perlahan, menyaksikan warung yang selama ini menjadi tempat pesugihan mulai terbakar habis. Asap hitam mengepul tinggi ke langit. Sudah selesai, gumam Bayu. Pak Slamet menepuk bahunya. Kita harus pergi sebelum orang-orang datang dan bertanya. Mereka pun pergi, meninggalkan api yang semakin membesar. Sepanjang perjalanan pulang, Bayu merasa sedikit lega. Ia berpikir bahwa semua sudah berakhir. Tak ada lagi lontong berdarah, tak ada lagi korban, dan yang terpenting Lela telah dikalahkan. Namun, perasaan aneh mulai merayap di benaknya. Entah kenapa, ia merasa ada yang salah. Sesuatu terasa janggal. Saat mereka sampai di rumah Pak Slamet, Bayu melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Seketika tubuhnya membeku. Di belakangnya, di sudut ruangan yang gelap, ada bayangan samar yang berdiri diam. Bayu berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Ada apa? Tanya Pak Slamet. Bayu menelan ludah. Aku rasa kita belum benar-benar selesai. Pak Slamet menatapnya dengan mata lelah. Itu hanya perasaanmu. Percayalah, kita sudah menghentikannya. Bayu mengangguk pelan, meski hatinya berkata lain. Tapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini benar-benar sudah berakhir. Malam itu, ia tidur di rumah Pak Slamet. Namun, saat ia mulai terlelap, ia mendengar sesuatu, sebuah suara, lirih
hampir seperti bisikan. "Bayu, aku belum selesai." Bayu membuka matanya dengan cepat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke jendela. Di luar, di balik kaca yang berkabut, ada sesosok bayangan. Dan senyum mengerikan itu kembali terlihat. Bayu terbaring di lantai, tubuhnya terasa lemas. Kegelapan menyelimuti pikirannya, seolah-olah ia terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di luar, suara ombak yang keras terdengar, menambah kesan sepi dan angker. Sesekali, angin malam berdesir, merobek kesunyian yang semakin tebal. Namun, Bayu tahu bahwa ini bukan akhir. Ketakutannya bukan hanya karena Lela, tetapi juga karena dirinya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar masalah pesugihan. Ini jauh lebih besar, lebih gelap dan lebih berbahaya. Dalam sekejap, wajah Lela muncul di depannya, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat yang memancarkan kebencian yang mendalam. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari penampilannya kali ini. Ia seolah bukan manusia lagi. "Bayu," suaranya terdengar mengerikan, seperti suara yang berasal dari dasar laut yang gelap. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan doa dan api? Tidak ada yang bisa menghentikan aku sekarang. Aku sudah lebih dari sekadar manusia." Bayu berusaha mengangkat tubuhnya, namun terasa seperti ada kekuatan yang menariknya kembali ke lantai. Matanya berkedip beberapa kali, dan dalam kebingungannya, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok Lela bukan satu-satunya yang hadir di sana. Ada bayangan-bayangan lain mengambang di sekitarnya dengan mata yang menatap tajam. Di sekitar mereka, kabut tebal mulai menyelimuti ruang itu, dan Bayu merasakan suhu yang semakin menurun. Semua yang terjadi terasa semakin tidak nyata, seperti dunia yang terdistorsi. "Ini bukan tentang warung atau lontongmu lagi, Bayu." Suara Lela terdengar kembali, namun kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. "Ini tentang darah, tentang kutukan yang tak akan pernah mati. Kau sudah terperangkap dalam jaringku. Aku tak perlu warung itu lagi. Aku hanya membutuhkanmu." Bayu merasakan tubuhnya semakin lemah, jantungnya berdetak kencang. Ia melihat ke arah Pak Slamet yang kini berdiri di sudut ruangan, tatapannya kosong. Pak Slamet tampak seperti tidak sadar akan dirinya. Itu saat Bayu sadar. Pak Slamet, sama seperti dirinya, telah terjebak dalam permainan gelap ini sejak lama. Bayu menatap Lela dengan putus asa. "Kenapa?" tanyanya dengan suara parau. "Kenapa harus aku?" Lela mendekat, senyum jahat di wajahnya. "Karena kamu adalah pilihan yang sempurna. Dagingmu, darahmu akan menjadi bahan yang menguatkanku. Kau adalah bagian dari pesugihan ini. Kau hanya tidak menyadarinya sampai sekarang." Tiba-tiba, Bayu merasakan sebuah pencerahan. Kenapa ia merasa seperti ada yang tidak beres sejak awal? Semua kejadian, pertemuannya dengan Lela, setiap langkah yang ia ambil, semuanya sudah diatur sejak lama. Ia hanyalah pion dalam permainan besar yang tidak ia pahami. Dengan sekuat tenaga, Bayu berteriak, mencoba melawan rasa takut yang meliputi dirinya. "Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari ini." Namun, Lela tertawa, tawa yang membuat darah Bayu mendidih. "Kau sudah menjadi bagianku, Bayu. Kau sudah ada dalam kutukanku. Tidak ada jalan keluar." Bayu merasakan tubuhnya semakin kaku, dan saat itulah ia tahu. Semua yang ia lakukan selama ini, semua yang ia percaya, hanyalah kebohongan besar. Tidak ada api yang bisa menghentikan Lela. Tidak ada doa yang bisa membebaskan dirinya. Ia tidak akan pernah bebas. Lela tersenyum lebar. "Selamat datang di dunia yang tak pernah kau bayangkan," katanya. Suaranya berbisik halus di telinga Bayu. Tiba-tiba, semuanya terdiam. Bayu merasa jiwanya terlepas, tubuhnya tidak lagi terasa berat. Dalam sekejap, ia terjatuh dan seakan hilang dalam gelap.
Tidak ada lagi suara ombak, tidak ada lagi bayangan Lela, hanya kegelapan yang mengelilinginya, menelan segalanya. Apa yang Bayu tak tahu adalah kutukan itu tak pernah berakhir. Semua yang terjadi, semua yang dialaminya, hanyalah bagian dari siklus yang tak akan pernah putus. Karena bagi Lela dan yang lain yang terperangkap dalam kutukan ini, kematian bukanlah akhir. Itu hanyalah sebuah perjalanan baru. Warung lontong itu mungkin telah terbakar, tetapi kutukan Lela terus hidup menunggu mangsa berikutnya.